Pak Dedi, Pak, izin Pak, Ibu Ros. Ibu Ros dia lagi keluar. Baik, Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi sedikit mengulang apa yang disampaikan dulu ya. Mungkin tadi juga sudah disampaikan bahwa tujuan kami ke sini bukan cuma ingin kenalan saja. Kenalan sudah pasti ya Bapak Ibu, kan belum pernah ke sini soalnya. Dan ini ibu-ibu semua luar biasa. Mungkin ini yang wanita tadi Pak tahu kan? Iya. Jadi surprise itu luar biasa karena memang baik secara Islam pun kita tahu bahwa justru keluarga itu bisa maju karena wanitanya maju. Ya, dimulai dari wanitanya. Jadi kita coba, tadi sudah disampaikan, saya bisa mengambil sari supaya nanti agak sedikit masuk karena nanti kan banyak banget nih Bapak Ibu ya, intinya Ibu ya, materinya. Nanti biar nggak lupa ya. Kalau Bu Dewi tadi kan menyampaikan bahwa inilah sebuah usaha itu harus dimulai dari apa Bapak Ibu? Inovasi. Semua orang bisa jual kacang, tapi kacangnya kayak apa yang lakukan gitu? Benar nggak? Ya. Kalau semuanya jual kacang terus dikemas cuma dalam plastik, bandingin dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan, lebih laku mana Bapak Ibu? Ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Jadi sekarang kita coba ya, tadi Ibu Dewi sudah, ini produknya. Tadi saya dengar dari Bu Dr. Erna, ternyata bukan cuma kacang ya, ada makanan ya. Nah, ini saya masuk ke FB itu Food and Beverage, atau kalau kita kenalnya kulineran. Jadi Bapak Ibu katanya ada yang jual risol gitu ya, kuliner ya, selain kacang. Sekarang kita coba deh. Tadi saya lihat tuh kemasan yang dibuat untuk snack. Ini ramah lingkungan loh Ibu-ibu. Ya, itu kemasan ramah lingkungan. Kenapa? Karena bahannya dibuat ya bisa langsung terurai dengan tanah tanpa menunggu ribuan tahun gitu ya. Dibanding dengan plastik. Besok itu kalau kita beli nasi goreng, coba bawa sendiri kemasan. Biar apa? Biar nggak dikasih styrofoam. Jadi kalau beli nasi goreng dikasih styrofoam, nolak aja Bapak Ibu ya. Pakai apa? Pakai ya kertas yang coklat aja ya. Styrofoamnya ditolak saja karena styrofoam itu 1000 tahun baru terurai. Ya. Dibanding dengan plastik yang nggak perlu nunggu. Dia langsung terurai dengan tanah, jadi menjadi tanah langsung ya, sehingga tidak berbahaya. Kita coba lihat. Makasih Pak. Kita coba lihat sekarang ya. Nah kalau kita baca ini per tahun 2020, karena per tahun 2024 kemarin saya tidak dapat secara pasti, tapi sudah pasti sampah plastik di Indonesia itu 5,4 juta ton. Bayangin, kalau dihitung udah serumah mana ya? Ya. Nah, penyumbang sampah plastik terbesar itu mana? Kemasan yang dihasilkan dari sektor kuliner Bapak Ibu. Kita berarti penyumbang terbesar ya. Beli makanan, beli ikan pakai plastik ya. Plastiknya dibuang langsung. Jadi penyumbang terbesar. Ya. Nah, sehingga ya kalau kita lihat, kita perlu mulai berpikir ramah lingkungan, apalagi Bapak Ibu adalah UMKM. Ya, Bapak Ibu adalah pelaku usaha menengah, usaha kecil dan menengah. Jadi harus mulai berpikir mikro. Kalau di sini berarti mikro dan kecil ya, Dr. Dewi ya. Karena menengahnya belum kali ya. Apalagi pengusaha mikro, kalau usaha mikro udah berpikir bahwa kita harus mulai gitu ya, harus mulai dari yang hal-hal yang kecil. Karena paling banyak kertas-kertas itu, plastik-plastik itu justru dari pengusaha mikro. Ya. Nah, apa sih kemasan ramah lingkungan? Kalau kita boleh diskusi, kemasan itu kemasan yang didesain agar tidak menciptakan dampak buruk bagi lingkungan. Jadi apa aja, Bapak Ibu boleh, Bu, kalau saya mau menciptakan sendiri kemasannya boleh nggak? Sekarang plastik kalau mau ramah lingkungan, itu plastik ada yang dibuat dari singkong. Nah, nanti kalau memang tertarik ya, mungkin pengertian yang akan datang kita coba cari narasumber yang bisa bikin kemasan dari singkong. Itu yang kalau mungkin Bapak Ibu pernah pegang gitu ya, yang kulitnya itu kayak apa sih, ya nggak terlalu tebal sih, tapi kalau kita remek begini dia keremek gitu, langsung
seperti kalau kita hancurkan dengan air gitu, dia hancur karena dia dari singkong soalnya, gitu ya. Nanti kalau teknologi itu bisa kita nanti minta, karena teman-teman tampaknya di kampus kami dari teknik industri nanti kita bisa kolaborasi, karena Pak Lurah tampaknya ya Bu Ima itu minta kami menjadikan Bapak Ibu ini sebagai desa binaan. Bersedia nggak sih Bapak Ibu jadi desa binaan kami? Ya, tapi harus lari ya. Maksudnya lari bersedia ya dibina. Jadi enggak kalau malas-malasan susah juga ya. Baik, nah terus suatu kemasan produk dinyatakan sebagai kemasan ramah lingkungan, Bapak Ibu ya, kalau satu, bahan pembuat kemasannya bukan penghasil karbon emisi. Bapak Ibu tahu ya, emisi ya, itu perusak, bisa udara, itu emisi udara itu perusak. Kenapa? Karena bisa menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Makanya kita jadi gak jelas nih kapan musim dinginnya, kapan musim panasnya. Ini harusnya sudah musim panas atau musim dingin nih? Harusnya sudah panas Pak, tapi hujan. Tadi di rumah saya banjir Pak. Karena saya padahal tinggal di ini Pak, di Karawaci. Tapi datang ke sini saya muter lewatin tol Kunciran Pak, bayangin. Mau kemarin saya lewatin tol Kunciran, kenapa? Karena sepanjang jalan itu semua macet merah. Ya, jadi mencari jalan muter. Bayangin aja kita satu kampung kita ini sama-sama Tangerang, tapi saya muternya lewat sampai masuk tol itu 2 kali. Tol Kunciran, tol Serpong masuk lagi, hebat kita ya. Padahal kalau lurus saja itu diperkirakan 2 jam sampai sini. Ya, akibat apa? Akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi pencipta keadaan ini adalah kita. Ya, karena kita tidak aware dengan apa? Dengan kemasan yang kita gunakan. Yang kedua, tidak adanya limbah berlebih yang dihasilkan. Limbah berlebih itu maksudnya apa? Kemasan ramah lingkungan itu kan harusnya bisa didaur ulang ya Bapak Ibu ya. Bisa didaur ulang, jadiin lagi kemasan, bisa nggak? Bisa. Tapi karena kemasan itu tidak bisa didaur ulang, tidak bisa jadi kompos, karena tidak bisa larut, maka jadinya ada apa? Ada limbah yang berlebih. Limbah yang berlebih itu lama-lama tambah tinggi, udah jadi kayak gunung ya kalau di Indonesia ya. Nah akibatnya apa? Akibatnya tidak bisa lagi didaur ulang, maka mengakibatkan apa? Terjadinya limbah berlebih yang dihasilkan. Ya, untung kita nggak tinggal dekat sampah ya. Oh dekat. Harus dijawab sama Mbak Mimi. Gimana rasanya tinggal dekat sampah? Seandainya sampah itu bisa semua didaur ulang, Bapak Ibu bayangkan, habis. Ya, kenapa? Di Hong Kong, mohon maaf Bapak Ibu, tinja kita itu bisa diolah menjadi apa? Sumber listrik di Hong Kong. Jadi hotel-hotel itu, maaf, toiletnya, tempat pembuangannya itu langsung dimasukkan ke pabrik, dialirkan ke pabrik yang akan mengolah itu menjadi sumber listrik. Luar biasa. Kita udah bisa belum? Belum. Ya, belum. 3 menit lagi ya. Oke, lanjut. Nah, saya sih slide-nya dikit-dikit aja karena kita baru literasi Bapak Ibu ya. Jadi untuk memberikan tahu bahwa betapa dampaknya kalau kita pakai kemasan ramah lingkungan. Nah, ini alternatifnya nih Bapak Ibu nih, kalau mau usaha FB-nya berkelanjutan. FB tadi kuliner maksudnya ya, food and beverage. Apa? Pakai bioplastik. Bioplastik ini kemasan seperti plastik yang dibuat dari tanaman, yang tadi dari singkong. Harusnya tadi saya bawa ya, contohnya ya. Nanti boleh saya titipin nanti ke Bu Ima ya, nanti kasih ke Bu Ros. Ya. Kemasan dibuat dari tanaman, mudah diurai, ya, dan tidak akan mencemari lingkungan. Kemudian kertas. Nah, ini tadi, ini dia seperti yang kertas kita, snack kita ya. Nanti buatnya pakai ini aja kalau mau jualan atau mau bikin apa kemasan. Karena saya dengar kemasan Bapak Ibu itu kan di sini kan jualnya partai besar ya. Nah, kalau mau jadi retail lebih keren, bisa masuk ke koperasi. Coba nanti masuk ke koperasi UMB biar jadi retail.
Ya, Bu Dokter Eva ya. Bisa nanti kita tawarin ke koperasi kalau sudah jadi retail itu maksudnya kecil-kecil itu loh Bu. Bisa masuk ke swalayan malah ya. Jadi buat yang yang kecil, kemudian packing peanuts itu tahu nggak? Nah ini juga nanti saya kasih satu-satu ya. Titipin Bu Ima ya. Bu Ima nanti janji loh Bu Ima sama Bu Ros. Yang packing peanuts itu kayak apa? Ya bentuknya seperti kalau ibu pernah melihat pasti tahu. Jadi bentuknya kayak styrofoam, kayak ya. Tapi dia warnanya lebih coklat. Pernah lihat nggak? Iya. Kalau styrofoam kan putih. Iya. Ini lebih coklat, ya. Kenapa dia jadi seperti itu? Bentuknya karena dia biodegradable. Jadi dia bisa larut. Nah kalau minuman bentuknya seperti ini, ya. Minuman itu dia lebih bagus pakai kaca. Ya, atau plastik yang seperti itu tuh. Nih, yang kita buat minum ini nih, yang diinjak langsung hancur. Ini, ya. Itu tapi lebih bagus pilihannya kaca. Ya, tapi kan mahal Bu kalau kaca, nanti harganya jadi mahal. Nah, itu memang resiko. Kemasan ramah lingkungan itu salah satu resikonya adalah mahal. Oke. Nah, kalau mau yang untuk yang dibawa untuk oleh-oleh gitu ya, karena tadi kaca itu saya lihat ada yang seperti ini gitu ya, bisa pakai dus kompos ya, kemasan kompos ya namanya, jadi kayak model dus gitu, bahan dasarnya tanaman, atau pakai ini bambu ya, pakai bambu bisa, atau pakai apa? Ini namanya gabus. Nah, kita bikin dari gabus ya. Bisa dibikin dari gabus, terbuat dari kulit pohon ek. Ya, jadi kita juga sekalian memberdayakan menggunakan bahan-bahan dari pohon. Oke. Thank you. Ada pertanyaan, Bapak Ibu masih ada 1 menit. Siapa tahu ada pertanyaan. Kalau mau itunya, contohnya nanti saya titip ke Bu. Tapi yang kemasan ini mungkin ya, kalau yang ini yang dari kompos, bambu, gabus, ini mungkin mesti diminta dulu dari penghasilnya. Tapi kalau yang ini saya semua punya, ya nanti saya sampaikan ke Bu Ima. Untuk kalau dari kaca udah kelihatan ya dari kaca. Nah tinggal nanti gimana nih biayanya, gitu ya. Nanti kita pikirin biayanya dari kalau memang ya dari singkong, oke. Ya, kemasan itu kan pakai kardus itu ya. Kayaknya kalau kayak kemasan itu kan harus dilihat, nggak terlihat itu Bu dalamnya gitu. Jadi harus kelihatan dalamnya itu gimana caranya. Kalau kue basah, berarti pakai yang ini dong, pakai yang bioplastik. Nanti jadi gini. Kalau mau dikreasikan, dibuat pakai kertas, atasnya dibolongin, ditempel dengan bioplastik. Nah, jadi kelihatan. Tetap ada plastik ya. Ya kan katanya mau kelihatan. Berarti ditempel dengan bioplastik atasnya, jadi kan jadi transparan, kelihatan. Itu kan tinggal ditempel. Yang jelas ya? Keripik gimana? Keripik kan pakai itu Bu. Pakai bioplastik bisa. Atau Ibu dia kemasan yang untuk yang retail ya? Bisa pakai ini Bu? Kompos? Atau bisa pakai bambu tapi dialas? Ya? Plastiknya kan bisa pakai bioplastik tadi. Ya, tapi kan nggak cantik gitu kan ya. Nanti kalau mau cantik jadi diindiin bambu. Nah, terus kalau mau ya lebih dipercantik lagi dikasih brand. Nah, tadi siapa yang brand nanti ya? Oke. Ada brand nanti. Nah, nanti gimana cara kita milih namanya yang cakep, eye catching. Mereknya siapa nih? Rose bakteri canda. Oke, Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau bertanya lagi monggo silakan. Nanti ya kalau memang tertarik, kalau memang mau dibuat obrolannya nanti sama Bima. Terima kasih banyak dari saya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.